Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara kasih kita, saudara-saudara dari Amnet, apa kabar? Puji Tuhan, Baik. kalau malam hari ini kita bisa berjumpa kembali, hamba yakin percaya bahwa semuanya ada dengan penuh sukacita. Kiranya Tuhan terus berkati kita hari lepas hari. Biarlah hari ini adalah hari yang penuh hikmat dan sukacita yang boleh kita rasakan, karena dari pagi, siang, sampai menjelang malam ini kita masih ada seperti mana ada. Baik, saat ini kita akan masuk di dalam ibadah Amnet pada malam hari ini. Namun biarlah kita saat teduh sebentar aja, 1 menit. Kita saat teduh sebentar. Baiklah, kita mulai masuk di dalam ibadah pada sore hari ini. Untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, malam ini kita akan memuji Tuhan dengan nyanyian Bapa, Engkau sungguh baik.
Baik, kami mempersilahkan untuk Ibu Sarce Ciodo masuk di dalam doa pembuka. Puji Tuhan, tapi saudara-saudaraku yang terkasih, sebelumnya saya minta maaf dulu karena back sound saya ini ada yang mengiringi di belakang saya nih. Kedengaran mungkin saudara sepupu kita sedang beribadah, jadi saya tidak bisa mengecilkan loudspeaker mereka. Mohon maaf kalau itu tertangkap ya. Puji Tuhan. Oleh karena kebaikan kasih Bapa yang tiada berkesudahan kepada kita semua, teristimewa kita yang masuk dalam satu persekutuan, yaitu Amnet Bersaudara Gandum, ya Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Kami mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Kiranya ayat ini juga menjadi penyembahan kita pada malam ini, ya Tuhan. Menguatkan kami dan memampukan kami, ya Tuhan, untuk menghadiri hadirat-Mu yang maha kudus, ya Tuhan Yesus, dengan merendahkan hati kami, ya Bapa dalam sorga. Karena kami menyadari siapalah kami ini, ya Tuhan, yang Engkau pilih menjadi anak-anak-Mu, ya Bapa dalam sorga. Sehingga pada malam ini, ya Tuhan, Engkau, karena kasih setia-Mu lah, Engkau yang mengiring kami untuk mengangkat persembahan kami pada malam ini melalui ibadah doa Amnet ini, ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya bahwa di hati kami, ya Tuhan Yesus, Kau menyadarkan kami juga bahwa kami sebagai bait Allah-Mu, kami sebagai gereja-Mu, atau setiap persekutuan, ya Tuhan, diwajibkan untuk memuliakan nama-Mu, ya Bapa dalam surga. Sanggupkan kami, ya Allah Roh Kudus, teristimewa, beri kami kepekaan untuk mendengarkan setiap suara-Mu, ya Tuhan. Kami mengenal bimbingan suara gembala kami, ya Tuhan Yesus, di tengah-tengah suasana yang mendunia ini, ya Tuhan, suasana pandemi ini, ya Tuhan. Namun kami tidak kehilangan arah. Mata hati kami tetap tertuju kepadamu dan senantiasa memohon pertolongan kepadamu saja, ya Bapa dalam surga. Mampukan kami, ya Allah Roh Kudus, apapun yang menjadi pergumulan masing-masing pribadi kami bersaudara Amnet Bersaudara Gandum ini, ya Tuhan, yang ada di dalam pergumulan kesehatan maupun pergumulan keluarga dan yang lain-lainnya, Tuhan. Kami mohon teguhkan hati kami, iman percaya kami, pengharapan kami hanya tertuju kepadamu, karena kami tahu bahwa pertolongan hanya datang daripadamu. Sanggupkan kami, ya Bapa dalam surga. Oleh karena itu, dalam belas kasih-Mu juga, ya Bapa dalam surga, kami mohon dengan segala kerendahan hati kami, ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami ini. Pengurapan-Mu hadir, ya Bapa dalam surga. Kami boleh meraih sukacita yang sudah Kau limpahkan di dalam kami, sehingga kami boleh menyambut hari-hari depan kami juga dengan penuh sukacita, tidak hidup dalam kekhawatiran, karena kami yakin dan percaya bahwa kuasa kebangkitan ilahi mengalahkan kekhawatiran kami. Terima kasih ya Bapak. Kami siapkan hati kami, dan kami juga mohon sambutlah persembahan kami pada malam hari ini, ya Tuhan. Yang kami persembahkan kemuliaan hanya bagi-Mu. Ucapan syukur kami hanya bagi-Mu, ya Bapa dalam surga. Inilah dalam segala keterbatasan kami mohon pengasihan-Mu, Bapa. Sambutlah persembahan kami malam hari ini, teristimewa di saat firman Tuhan hadir, ya Tuhan. Pengurapan-Mu hadir, hati kami dibukakan untuk menerima firman-Mu ini, ya Tuhan. Terimalah sembah kami ini, ya Tuhan Yesus, pada malam hari ini, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang penuh dengan rahmat dan anugerah, kami berdoa. Amin.
Terima kasih untuk Ibu Sarce. Saat ini kita yakin dan percaya setiap manusia mempunyai kesaksian hidup, apapun yang kita alami dari hari lepas hari, dari tahun lepas tahun. Namun pada saat ini saya memberikan kesempatan bagi Ibu Yulia Rahagian yang akan memberikan kesaksian pada kita pada malam hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom, selamat malam saudara gandum Amnet yang terkasih. Malam hari ini saya mau menyampaikan kabar sukacita dari sepupu saya, Usi Sarlina Aktawalora, yang biasa disapa Usi Sar. Ya. Puji Tuhan, dengan iman yang teguh dan semangat ingin sembuh, akhirnya Usi Sar ini bisa melewati masa-masa sulit dalam pergumulan sakitnya. Yang tadinya melalui hasil MRI dari Rumah Sakit Cirebon dan juga pemeriksaan dari Rumah Sakit Tegal, Usi Sar ini divonis sakit kanker di otak dan sudah menyebar kemana-mana. Tentunya kabar ini membuat syok, membuat kaget keluarga, terutama anak-anak Usi Sar, juga teman-temannya. Dan kondisi Usi saat itu lemah, tidak mau makan, bicaranya pelan, dan untuk mengeluarkan satu kata harus mikir lama banget. Dan karena peralatan medis di Rumah Sakit Cirebon tidak lengkap, maka Usi Sar ini dirujuk lagi ke Rumah Sakit Karyadi Semarang. Dan di sana Usi ditangani oleh dokter spesial ahli saraf. Usi Sar sempat juga rawat inap untuk pengambilan sampel di sumsum tulang belakang dan sempat tidak sadar selama 4 jam, saudara-saudara. Ternyata Usi Sar ini sakit kelenjar getah bening di bagian kepalanya dan berupa benjolan sudah sebesar telur ayam kampung yang ukurannya 4,8 cm. Ya, dengan pengobatan rutin dan juga pemeriksaan secara berkala dan obat-obat yang baik dari Rumah Sakit Karyadi, akhirnya getah bening yang tadinya sebesar telur ayam ini dia mulai mengecil hingga 2,9 cm. Dan itu artinya Usi Sar ini mengalami banyak kemajuan. Dan saya yakin itu juga berkat doa puasa dari teman-teman Basudara Gandong Amnet. Dan juga tidak lepas dari perhatian suami Usi, anak-anak Usi, ponakan-ponakan, dan juga kami adik-adiknya. Dan saat ini Usi Sar sudah mulai membaik. Walaupun belum 100%, masih dalam masa pemulihan, saudara-saudara. Dan bulan depan, Usi Sar akan kembali lagi ke Rumah Sakit Karyadi Semarang untuk ngecek lagi keseluruhan kesehatannya. Dan kita semua berharap supaya bulan depan ini ada kabar baik dari rumah sakit kalau Usi ini benar-benar sembuh kembali. Dan dalam kesempatan baik ini, tadi Usi titip salam dan juga terima kasih Usi kepada Bestir dan juga kepada teman-teman Basudara Gandong Amnet atas dukungan dan perhatian, atas doa dan juga puasa untuk Usi. Sekali lagi terima kasih saudara-saudaraku, Tuhan memberkati kita orang semua. Amin. Baik, terima kasih untuk kesaksian yang boleh disampaikan oleh Ibu Yulia. Karena segala sesuatunya itu tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Biarlah segala sesuatunya kami terus berdoa, berserah, dan mempunyai iman percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan orang yang percaya. Amin. Saat ini kita akan ada persembahan, dan nanti persembahan itu akan boleh di transfer melalui nomor rekening yang nanti akan disampaikan oleh pengurus, dan ada puji ya yang sudah di slide, dan kita akan memuji Tuhan
dengan persiapan hati kita untuk mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Wim Peters. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan nyanyian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Terima kasih Bapak yang Maha Baik dan Maha Kuasa, kami siap untuk melaksanakan apa yang Bapak kehendaki dan bukan apa yang kami kehendaki. Lawat kami semua Bapak, jamah kami semua dengan ketujuh api roh-Mu, yaitu roh Bapak Yod-Heh-Vav-Heh sendiri, roh hikmat, roh pengertian, roh penasehat, roh keperkasaan, roh pengenalan dan takut dan gentar akan Engkau ada di dalam kami semua, bahkan anak-anak kami, cucu-cucu kami, sebab hanya itu sajalah yang dapat membawa kami kepada hidup yang kekal, yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa supaya semua teman-teman kami yang di daerah-daerah yang terpencil sekalipun, Bapak, semua hubungan, semua jaringan, Bapak tetap pelihara, karena Engkau yang punya dunia dan segala isinya. Dan Bapak menyertai juga hamba-hambamu yang tadinya harus bertugas, tapi ada hal-hal yang harus mereka kerjakan. Jadi kami semua saling menopang, saling mengisi, dan bukan saling menghalangi. Tetapi Bapak berkati kami semua di dalam nama-Mu yang penuh kuasa dan penuh kasih. Terima kasih Bapak, biar Bapaklah yang melakukan segala sesuatu, biar hamba-Mu menyembunyikan hati
pikiran, roh, jiwa hamba-Mu hanya di balik firman-Mu, dan Engkau yang berfirman. Sebab setiap firman yang keluar dari mulut Bapa Yahweh tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang Bapa kehendaki dari kekal sampai kekal. Haleluya. Terima kasih Bapak. Yang percaya katakan amin. Shalom saudara-saudara. Tidak kebetulan segala sesuatu yang terjadi di atas hidup kami percaya semua karena Tuhan punya maksud dengan kami. Amin. Dalam pertemuan kami yang kedua bulan lalu, walaupun jaraknya cuma 2 minggu, tetapi tetap bulan lalu, kami dipercayakan untuk menyampaikan apa yang Bapak taruh di dalam isi hati kami, dan kami melaksanakannya sesuai dengan apa yang telah kami sampaikan. Seharusnya hari ini, saudara kekasih kami, Bung Yosef Maya Bubun yang adalah ketua 3 yang akan, ketua 2 yang akan menyampaikan, tapi karena satu dan lain hal yang harus beliau jalankan tugasnya ke Bandung, maka kami sepakati untuk ambil tempatnya untuk melaksanakan ibadah ini dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, itulah kita lihat bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup kami. Amin. Dan Tuhan turut bekerja dalam segala hal di dalam hidup kami ini. Tetapi kita harus selesaikan kalimat yang dikatakan di dalam Roma 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Nah, seringkali orang cuma sampai ke situ. Tetapi yang intinya, yang paling akhir dikatakan bahwa bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Amin. Jadi, hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan seluruh kekuatanmu. Sebagai hukum yang pertama, dan hukum yang kedua adalah sama seperti yang pertama, yaitu kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Sebab kepada kedua hukum ini Tuhan kami Yeshua HaMashiach merangkumkan semua hukum, ketetapan, peraturan yang diturunkan Bapa kepada Musa menjadi dua hukum yang luar biasa. Kenapa saudara-saudara? Kalau kami mengasihi sesama kami sebagaimana kami mengasihi diri kami sendiri, tidak akan terjadi kejahatan di atas muka bumi. Amin. Tidak ada iri hati, tidak ada saling menjatuhkan, tidak ada saling mau mendahului satu sama dengan lain. Sebab kami saling mengasihi. Itu hukum yang paling luar biasa yang perlu kami terapkan. Sebab satu oknum paling takut dengan kasih itu. Kenapa? Karena kasih itu adalah Bapa kita sendiri. Amin. Jadi kita lanjutkan apa yang kemarin saya sudah sampaikan, bahwa hidup kami ini sebelum dunia dibentuk, Tuhan sudah punya master plan. Amin. Jadi setiap kami ini tidak bisa bilang bahwa ini kebetulan. Enggak. Tuhan sudah punya master plan. Tinggal kembali ke kita aja. Kalau kita mau jalankan apa yang Tuhan sudah urut taruh buat kami, kehidupan, hidup itu pasti berjalan dengan baik. Ya, jadi minggu lalu firman-Nya itu di Yesaya 55 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan bukanlah jalanku. Demikianlah firman Yahweh. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan-jalanku, guru besar dari jalanmu, dan rancangan-rancanganku dari jalan rancanganmu. Ia akan seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuat subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki
dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Luar biasa ya, saudara-saudara, firman itu adalah Bapa sendiri. Makanya di dalam Kejadian pertama dibilang Yahweh berfirman, maka terjadi. Amin. Bahkan kalau Tuhan berfirman, yang tidak ada pun akan menjadi ada. Nah, iman yang Bapa mau ada sama kita harus menuju ke situ. Dan Tuhan sudah memberikan semua kunci-kunci buat kata orang semua supaya kita bisa menjalankan kehidupan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau hari ini kita orang boleh ada sebagaimana kita ada, itu kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Amin. Waktu kita orang di sekolah di Belanda, Tuhan kasih tahu bahwa melalui kepala sekolah Peter Ashe Oit dan Meneword dan Popik Yau de Toha sampai terus berlangsung. Kita orang tidak mengerti tujuan kemana, padahal sebenarnya tujuan yang Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing itu sudah pasti. Sudah pasti. Sampai kita semua ada di sini, bekas dari negeri Belanda, itu pun ada maksud Tuhan. Amin. Jadi mari kita orang gali terus lebih dalam. Cari tahu, Bapa, apa yang Engkau mau dari hidupku? Apa yang Engkau kehendaki? Tuhan bilang di dalam Yohanes 4 ayat 34, waktu Tuhan bertemu dengan wanita Samaria. Tuhan bilang buat murid-muridnya, makananku adalah melakukan kehendak Bapakku yang di surga, yang mengutus aku. Jadi bukan orang-orang di bumi ya, bukan manusia, tapi Bapakku yang mengutus aku. Dan menyelesaikan pekerjaan yang Bapak percayakan. Jadi saudara-saudara, Tuhan punya kehendak, itu pasti harus kita selesaikan. Lalu ada satu hal lagi. Kita masing-masing ada Tuhan mempercayakan untuk menyelesaikan apa yang Dia percayakan bagi kita orang masing-masing. Tidak sama. Semua punya pekerjaan yang dipercayakan berbeda-beda. Tetapi supaya satu tubuh Tuhan ini tetap berjalan dengan sempurna, maka harus ada punya kesehatian, kesejiwaan, dan kesetujuan. Jadi satu hati, satu pikiran, satu iman, satu pikiran, dan satu tujuan. Amin. Ya. Nah, minggu lalu kita cerita bahwa tahun 98, setelah sekian lama sudah ada di Indonesia, tidak mengerti bahwa kita ini akan nanti dipakai Tuhan, tapi pada akhirnya ketemu salah satu hamba Tuhan yang Tuhan pakai dengan luar biasa juga di Indonesia, dan dia menubuatkan bahwa Tuhan mengatakan engkau harus ke negeri Belanda menginjili saudara-saudaramu dan teman-temanmu. Ya, kita sudah lewatkan itu semua, tapi belum seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, kemarin ini kita dapat undangan dari Belanda untuk tanggal 19 Mei besok, Juni, mengikuti jubileum dari orang-orang Maluku yang sudah 70 tahun di negeri Belanda. Termasuk kita pun saudara-saudara yang ada ikut ibadah, banyak yang lahir di Woerden. Amin. Yang sudah masuk ke dalam usia yang ke-70 sekarang. Dan Tuhan itu luar biasa. Firman dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak ada perubahan. Itu akan kembali terus. Akan kembali terus. Jadi percaya bahwa katong ini masih bagian dari katong pun saudara-saudara yang di negeri Belanda. Ya. Tapi Tuhan sudah bawa katong pulang duluan. Saya percaya ada satu maksud tujuan yang luar biasa dari Tuhan. Jadi ketong jadi penengah. Amin. Ketong ini jadi penengah. Kenapa? Satu kegerakan yang besar akan terjadi. Ya. Firman Tuhan mengatakan kedatangan Tuhan yang kedua kali itu akan disiapkan dari ujung timur kembali ke barat. Artinya apa? Tahun 99, kita orang lihat bagaimana Tuhan memporak-perandakan Maluku.
Selama tahun 99 sampai tahun 2003, 874 gereja rata dengan tanah. Tuhan punya maksud, tapi masih juga keturunan tidak mengerti. Kenapa begitu banyak gereja diratakan kepada sampai di tanah? Karena Tuhan sudah mau bahwa pola yang Tuhan kehendaki, keturunan sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen ini menjalankannya sebagaimana gereja mula-mula melakukan. Jadi tidak berpatokan mati di dalam satu tempat, tetapi harus terus diutus, harus terus melebar supaya kerajaan surga itu bisa melebar. Ya, contoh di Maluku, ketorong terima Torah Talmud 2500 tahun yang lalu dari suku Gad, orang Israel diaspora yang pertama masuk ke Maluku. Sebab 2500 tahun yang lalu itu bagi Israel sama seperti ketong sekarang. Waktu itu Tuhan bebaskan orang dari Babylon di dalam Yeremia. Nah, waktu orang Israel dibebaskan dari pembuangan mereka di Babylon, suku Gad ini tidak pulang ke Israel. Dia mengembara ke seluruh dunia. Akhirnya terpecah, bagian kecil di Swiss. Di Swiss itu sekarang mereka jadi pengawal Vatikan. Ya, itu kalau ikut perkembangan mereka itu tidak ada yang lain. Mereka itu saja, keturunan mereka itu saja. Ternyata itu suku bangsa Gad, karena Gad itu adalah prajuritnya Israel. Sebagian besar itu sampai ke Maluku, sampai ke Seram. Itulah Alef Furu. Alef adalah awal. Dan Taf Alef adalah awal. Taf adalah akhir. Ya, makanya ketorang di Maluku ada di bawah 2 pintu gerbang. Pintu gerbang Betani dan pintu gerbang Mas, Golden Gate. Ya, artinya apa? Alef dan Taf, awal dan akhir itu tidak putus, nyambung. Berarti tidak ada putus-putusnya. Amin. Ya, jadi kembali lagi sekarang riwayat itu terjadi sebagaimana 2500 tahun Tuhan bebaskan orang Israel dari Babylon. Kita percaya sekarang Tuhan juga akan membebaskan ketong bangsa suku bangsa Maluku, orang-orang Ambon yang terbuang di Belanda setelah 70 tahun ada di sana. Amin. Makanya waktu dapat undangan beta sebenarnya sangat-sangat bersuka cita, tapi ya tetap Tuhan bilang apa? Rancanganmu bukan rancanganku. Amin. Jadi kita harus ikut Tuhan. Sekalipun dorang kasih tekad, paspor sudah siap, semua sudah siap, tinggal untuk visa. Orang banyak kasih berita, kasih kabar, tunggu berita. Saya bilang tetap tunggu saja. Kalau memang belum waktunya, jangan paksa, nggak usah. Karena kehendak Tuhan bukan kehendak kita. Amin. Tapi kita orang harus tahu bahwa inilah waktunya. Inilah tahun Jobel. Inilah akan terjadi sesuatu yang selama ini ditunggukan oleh orang-orang tua, tolong pun saudara-saudara yang lain. Cuman yang mereka harapkan ini seperti murid-muridnya di Kisah Para Rasul itu tanya buat Tuhan sebelum Tuhan naik. Tuhan, kapan engkau akan berkuasa di atas muka bumi ini? Dia pikir jadi kerajaan di atas muka bumi. Supaya mereka masing-masing punya posisi mungkin seperti menteri apa segala macam yang diperlukan di atas kerajaan di bumi. Tidak. Tuhan bilang itu bukan rencananya. Kita percaya Tuhan akan bebaskan ketorang. Amin. Supaya ketorang mengenal kehidupan yang kekal. Kemerdekaan yang sesungguhnya akan Tuhan bukakan. Karena itu, ketorang lihat di dalam kehidupan ketorang sekarang di Amnet ini banyak sakit, banyak permasalah, banyak hal-hal yang membuat kapan supaya ketorang kembali ke Tuhan. Amin. Ini adalah waktunya untuk kembali kepada Tuhan. Biar malam hari ini
Kita ambil dari Yeremia 29 ayat yang ke-10. Waktu beta baca firman ini, beta kaget dan beta sangat gemetar. Kenapa? Firmannya katakan begini. Sebab beginilah firman Yahweh. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel. Beta baca gini. Sebab beginilah firman Yahweh. Apabila telah genap 70 tahun bagi Belanda. Barulah aku memperhatikan kamu. Siapa itu? Suku bangsa Maluku yang dibuang di sana. Aku akan menepati janji-janjiku ini kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Berarti waktu orang Israel dikembalikan ke Yerusalem, Tuhan akan kembalikan orang Maluku kemana? Pasti ke sini toh. Amin. Amin. Percaya. Percaya. Yang Tuhan mau akan terjadi besar-besaran nanti adalah pertobatan yang harus ketorang lewati. Ketorang harus bertobat dulu. Sebab kalau ketorang tidak masuk ke dalam pertobatan, apa saja yang sedang ketorang perjuangkan sekarang tidak bisa akan tercapai. Amin. Sebab segala sesuatu yang terjadi di alam nyata harus terjadi di alam roh dulu. Bagaimana bisa terjadi di alam roh? Yaitu melalui pertobatan. Baru kita diberi kuasa. Apa yang aku ikat di bumi terikat di alam roh. Apa yang aku lepaskan di alam roh terlepas di alam nyata. Apa yang aku orakan di alam nyata terorak sampai di alam roh. Ini satu kunci yang luar biasa. Kita harap nanti ketorang bisa lebih sering lagi punya waktu-waktu untuk membagi firman. Kalau tidak mengerti, tanya. Bisa telepon beta, bisa ketorang bikin satu perkumpulan, mungkin kelompok-kelompok yang kecil. Tapi inilah waktu, ketorang harus bertumbuh. Harus bertumbuh. Karena kita lihat banyak sekali yang baguslah ikut isi firman di dalam ketorang punya WhatsApp group. Tapi ketorang harus mengerti. Ketorang harus masuk lebih dalam lagi. Ketorang sudah masuk, sekarang ketorang sudah ada pada krisis iman, sehingga ketorang, ya memang betul sih, kenapa Tuhan tutup semua rumah-rumah ibadah di seluruh dunia? Karena dari awal Tuhan tidak mau ketorang berkumpul di dalam satu tempat saja. Yang Tuhan mau adalah mesbah-mesbah keluarga yang dibangun. Karena itu di Maluku tahun 99 Tuhan porak-porandakan. Tuhan bilang, umatku binasa karena tidak ada pengenalan akan aku. Sebab engkau, para imam, yang menolak pengajaranku. Maka aku menolak anak-anakmu. Sehingga terjadi kematian begitu banyak di Maluku. Anak-anak muda, laki-laki, orang-orang pria-pria mati paling banyak. Akhirnya, kalau coba mengikuti di seluruh perkembangan Indonesia, pendeta perempuan paling banyak di Ambon. Ya, kenapa? Karena imam tidak berfungsi. Nah, mari ketong saudara di Amnet, ketong fungsikan para imam. Kepala-kepala rumah tangga kembali jadi imam. Karena Tuhan menunggu. Hubungan Tuhan menciptakan satu keluarga, suami dan istri. Itulah hubungan Tuhan dan manusia. Tuhan dan jemaat. Jadi, bapak-bapak, imam-imam itu adalah gambaran Tuhan. Istri dan anak-anak adalah gambaran dari jemaatnya. Makanya di 1 Korintus 11 dibilang orang perempuan tidak boleh mengajar. Karena yang harus mengajar imam. Kalau kita orang lihat di dalam banyak ibadah, oke, sekarang sudah berjalan seperti itu. Tapi kalau kembali ke firman, ada tugas-tugas yang harus diterapkan oleh imam saja. Kenapa? Imam itu gambarannya Bapa. Makanya Rasul Paulus bilang bahwa istri tunduk kepada suami. Itu bukan karena istri sebagai perempuan, bukan. Istri sebagai pasangan rumah tangga, bukan. Istri yang Tuhan, yang Rasul Paulus maksud itu adalah hubungan yang Tuhan mau. Tubuhnya itu ada di atas muka bumi, dia kepala. Nah, susunannya itu adalah orang laki-laki. Imam itu adalah gambaran dari Tuhan sendiri. Istri, anak-anak itu bukan tunduk
maksudnya tunduk harus dijajah, bukan, tetapi melaksanakan apa yang Tuhan sudah terapkan. Nah, sekarang kalau gambarannya imam adalah Tuhan, terus istri, anak-anak jadi jemaat. Bisakah dibalik? Berarti kita suruh turun Tuhan di bawah, kita naik ke atas perintah. Bisakah? Tidak bisa. Tapi Rasul Paulus gambarkan itu dengan gambaran yang bagus. Rasul Petrus menggambarkan dengan gambaran yang bagus. Tidak salah orang perempuan boleh bersaksi, boleh berfirman, boleh mengajar. Tapi itu antar kelompok wanita. Tapi kalau ada para imam, orang perempuan tidak boleh mengajar. Ini tidak ada hal dengan kaitan apapun, ini firman Tuhan. Tapi ini harus dibukakan ya, supaya kita menjalankan firman dengan benar. Nah, satu lagi sebelum tutup, kita kasih kesaksian bahwa krisis iman sudah terjadi di atas seluruh muka bumi, sehingga keturunan tidak percaya firman itu. Ya, nah, ketung lihat begitu banyak orang sakit di atas di antara ketumpung bersaudara. Coba saudara-saudara lihat Keluaran 15 ayat yang ke-26. Ini paling urutan yang Tuhan kasih buat keturunan, simple saja. Ya, Tuhan bilang di Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya mengatakan begini. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Yahweh Elohimmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Orang Mesir ditimpakan dengan penyakit, bukan tulah yang ada obat. Ya, amin. Terus Tuhan akhirnya begini, sebab aku adalah penyembuhmu. Amin. Amin. Jadi ada satu urutan yang Tuhan percayakan. Oke, beta yang bilang kata orang-orang yang sakit ini hukuman Tuhan, tidak. Tuhan firman-Nya di Wahyu 3 ayat 19, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar supaya ada pertobatan. Jadi begitu ketong kembali ke Tuhan. Amin. Kita percaya begitu Usi Sarce dan keluarganya kembali ke Tuhan, maka penyakit itu diangkat. Amin. Maka Usi Sar akan sembuh. Amin. Dan semua saudara-saudara kita yang sakit akan disembuhkan kalau kita melakukan firman Tuhan. Amin. Baik. Terima kasih Bapak. Waktunya tidak terlalu panjang, tetapi biar kebenaran ini ditemukan oleh semua saudara-saudara kami, dan kebenaran inilah yang memerdekakan kami semua. Terpujilah Engkau dari kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa yang Bapa katakan, sampaikan apa yang ku perintahkan. Baik atau didengar atau tidak, sampaikan. Hamba sudah melakukan. Hamba percaya Engkau akan terus dengan ketujuh api roh-Mu, lawat dan semua, jamah semua teman-teman kami. Dan kami percaya akan terjadi satu terobosan yang besar di antara kami, di saudara-saudara kami di Amnet. Keluarga-keluarga semua akan hidup dalam Tuhan sungguh-sungguh. Suami istri akan kembali beribadah di rumah dalam mesbah keluarga. Anak-anak juga tidak akan menghabiskan waktu di luar, tetapi setiap hari ada waktu doa di rumah. Sebab firman Tuhan katakan, a family that prays stay together. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal. Hala Bashem Yeshua Hamashiach Yahweh Sebaot. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bung Wem yang sudah menyampaikan firman Tuhan-Nya bagi kita sekalian. Biarlah malam ini kami boleh mendengar, kami boleh menerimanya dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh melakukannya dari kehidupan kita hari lepas hari. Dan Tuhan terus berkati Bung Wem dalam pelayanannya. Kiranya Tuhan selalu memberkati hari lebih heran lagi untuk menyampaikan firman-Nya bagi setiap orang yang mendengar. Amin.
Mari saudara semua kita bersatu di dalam doa. Segala kemuliaan, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu, ya Aba, ya Bapa, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Kami berterima kasih untuk malam hari ini, di mana kami boleh berkumpul, walaupun hanya melalui online ini Tuhan, tapi Engkau bisa berpakai berbagai macam cara untuk kami dapat disatukan, berdoa bersama-sama, meninggikan, mengagungkan Engkau Raja di atas segala Raja. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh saudara kekasih kami, Blim Tuhan. Engkau urapi terus, Engkau pakai dengan ajaib di mana dan kemanapun dia pergi untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sertai dia dengan kasih setia Tuhan. Engkau lengkapi dia dengan urapan baru, urapan ganda, sehingga melalui pelayanannya banyak jiwa boleh diselamatkan. Terutama hatinya untuk amnya Tuhan Yesus kami taruh ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, pada saat malam hari ini kami berdoa khusus bagi kami anggota saudara gandum amnya Tuhan Yesus. Ikatkan kami semua dalam tali kasih-Mu. Kami yang terdiri dari kami ada di berbagai tempat, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai ke Pulau Rote. Tuhan, kami tersebar di seluruh Indonesia ini Tuhan, tapi Engkau menyatukan kami pada malam hari ini. Biarlah Tuhan, hati kami boleh satu sama lain saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menopang di dalam doa bersama-sama. Ada kesehatian antara kami semua Tuhan Yesus. Dalam penantian ini kami tahu bahwa banyak sekali, mungkin banyak yang sudah menunggu begitu lama akan apa yang sedang ditunggu-tunggu selama ini Tuhan. Tapi kami taruh semua ke dalam tangan-Mu. Ingatkan kami kembali bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kami tetap sabar dan menanti akan waktu Tuhan. Dan kami akan melihat kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tuhan tolong kami semua Tuhan Yesus. Jaga dan pelihara kami dimanapun kami berada Tuhan. Pada saat ini Tuhan Yesus, biarlah ada kebersamaan kami Tuhan. Pergumulan pribadi dan keluarga kami letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau Allah menjadi jawaban kami. Engkau Allah yang senantiasa tidak pernah tinggalkan kami. Hari lepas ke sehari Tuhan kami boleh melewati hari-hari ini Tuhan Yesus. Walaupun di sekeliling kami lihat banyak hal yang terjadi. Dunia sedang digoncangkan oleh satu virus yang sangat kecil yang tidak dapat ditangkap oleh mini mikroskop sekalipun. Tapi hanya dapat dilihat oleh Engkau. Tapi kalau kami boleh sehat hingga saat ini bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan Yesus. Tapi semua ini karena kasih setia-Mu. Karena anugerah-Mu yang begitu besar. Ajar kami untuk menghargainya Tuhan. Ajar kami untuk mengucap syukur dan melihat kebaikan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam apapun yang ada pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus pada malam hari ini Tuhan. Kami berdoa khususnya bagi kesehatan kami Tuhan Yesus. Engkau tolong Tuhan, supaya kami keluar masuk kami ada dalam proteknya Tuhan. Walaupun di luar sana banyak orang sedang sakit. Tapi Tuhan kami percaya Tuhan orang yang berharap padamu. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau menyertai kami, keluar masuk kami ada dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa, yang sempurna dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan kami mau berdoa khususnya bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami bersyukur Tuhan kami boleh mendengarkan kesaksian yang luar biasa yang sedang dialami oleh saudara kekasih kami, usi kami Tuhan, usi Sar. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Engkau sanggup untuk menyembuhkannya. Kalau Engkau sembuhkan, Engkau tidak pernah sembuhkan setengah-setengah. Engkau sembuhkan secara sempurna sehingga menjadi kesaksian bahwa ajaibnya Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapakku, terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa khususnya bagi Bung Denny Lewarisa, Tuhan Yesus. Tuhan, mari Bapa, Kau jamah hamba-Mu Tuhan. Kau jamah saudara kekasih kami ini Tuhan Yesus, yang masih mengalami stroke. Tapi Tuhan, Engkau berkata bahwa bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan kami.
Dan saat Engkau berkata itu Tuhan, Engkau bukan sekedar menjanjikan sesuatu yang kosong, tapi janjimu Engkau meteraikan dengan darah-Mu yang kudus yang tercurah di atas bukit Golgota. Maka saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit yang dialami oleh Bung Beni, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, Bung Beni sudah disembuhkan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan memberikan kekuatan pada kakinya, pada tangannya, sehingga dia dapat berjalan normal lagi dan melihat kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Bapak, berkati rumah tangganya, istri dan anak-anaknya Tuhan. Biar mereka terus menopang dia dalam doa dan dia akan melihat kuasa Tuhan itu dahsyat. Terima kasih Bapak. Pada saat ini kami mau berdoa juga bagi Yusi Ice, mau Tuhan solar basain, Tuhan Yesus yang mengalami sakit komplikasi. Mari Tuhan, Engkau jamah tubuhnya yang sakit. Engkau jamah dari ujung rambut sampai telapak kakinya Tuhan. Kalau ada hal-hal yang tidak benar dalam tubuhnya, yang membuat dia sakit dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon belas kasihan Tuhan turun atasnya. Sehingga Tuhan segala organ tubuh yang sakit Tuhan sanggup untuk menyembuhkannya. Orang mati saja Engkau sanggup untuk membangkitkan, apalagi hanya tubuh yang sakit. Engkau sanggup Tuhan Yesus, Engkau sanggup. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mendapat kabar bahwa Usi Ice sudah disembuhkan. Terima kasih Bapak. Pada saat ini kami berdoa bagi saudara kekasih kami, Aman Siwalete, adik dari Usi Atta Siwalete yang terbaring sakit karena depresi. Tuhan Yesus, mari Bapak. Kami sebagai manusia, kami tidak akan mampu untuk mengatakan apapun. Tapi kami tahu bahwa kami punya Yesus Kristus. Kami punya Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat, yang menjadi penyembuh yang ajaib. Mari Bapak, Engkau jamah Aman dari ujung rambut sampai telapak kakinya. Oh Tuhan, depresi atau kekecewaan juga yang dialaminya. Tuhan, mari Tuhan, ingatkan dia kembali bahwa Tuhan Yesus tidak pernah kecewakan dia. Tuhan Yesus menyertai dia supaya dia, oh Tuhan, dia boleh bangkit dari tempat pembaringannya dan dia mulai mengalami kesembuhan yang sempurna. Kau berikan kekuatan juga bagi kakak-kakaknya Usi Atta terutama Tuhan. Supaya oh Tuhan Yesus, dia tetap kuat dan tetap setia untuk melayani adiknya. Dan dia akan melihat kuasa Tuhan bekerja, adiknya boleh disembuhkan. Aman boleh disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk Sylvia Sarce, adiknya Ice yang sedang sakit. Tuhan, mari Bapak. Bertahun-tahun dia mengalami sakit penyakit dan dalam kesendirian dia harus merawat adiknya. Mari Tuhan Yesus. Engkau hadir di tempat pembaringan di mana dia sedang tergeletak sakit. Mari Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Ice disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Ice disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami akan mendengarkan kesaksian-kesaksian. Betapa ajaib, betapa dahsyat dan luar biasa Allah yang kami sembah. Pada saat ini juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi Usisin Sohilait yang ada di Ambon, yang mengalami sakit katarak. Kami belum tahu apa dia sudah selesai operasi atau belum Tuhan. Mari Bapak, Kau jamah dia Tuhan, Kau sembuhkan dia. Biarlah sukacita damai sejahtera Tuhan boleh menjadi bagiannya terus Tuhan. Supaya dalam tempat pembaringannya dia tetap memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan sanggup untuk menyembuhkannya. Orang buta Engkau sanggup untuk mencelikkan. Maka Sin Sohilait juga Tuhan, Engkau sanggup untuk menyembuhkannya. Bapak di surga, pada saat ini kami mau berdoa bagi anak dari Atta Kuno Tuhan. Saudara kekasih kami Tuhan. Hadir Tuhan Yesus. Tuhan kami percaya ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang luar biasa. Tuhan akan sembuhkan. Hadir Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan sudah sembuhkan Hadir. Karena kuasa bilur-bilurmu itu ajaib. Dan sehingga Atta boleh melihat. Bahwa memang sungguh Allah yang kami sembah bukan Allah yang mati. Tapi Allah yang hidup. Allah yang berkuasa. Allah yang telah menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia sanggup untuk menyembuhkan. Bahkan dia sudah menyembuhkan Hadir. Terima kasih Bapak. Pada saat ini juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi saudara kekasih kami
Bung Jerry dan Modi Tuhan yang sedang sakit Tuhan Yesus. Kalau kami dapat kabar bahwa Modi mengalami pendarahan di otak, bahkan otak kiri kanan Tuhan Yesus. Tuhan, kami hanya berserah padamu. Kami percaya bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan. Engkau tidak punya rencana yang jahat bagi kami. Rancanganmu itu baik adanya. Seringkali kami tidak bisa mengerti Tuhan. Tapi biarlah saat kami berserah padamu, kami boleh mengatakan engkau tetap baik. Engkau tetap baik. Engkau tetap baik. Engkau mengasihi Maudi, engkau mengasihi Bun Jerry. Engkau akan sembuhkan kalau engkau punya rencana untuk mereka disembuhkan, maka engkau akan sembuhkan mereka. Bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Setiap organ dalam tubuh kami ini, Tuhan engkau yang menenunnya. Engkau menenun kami sejak kami ada dalam kandungan ibu kami. Kalau ada anggota tubuh yang sakit, Tuhan mengerti dan Tuhan mengetahui. Dan Tuhan sendiri akan turun tangan. Dan Tuhan akan menjamah dan menyembuhkan. Terima kasih Bapak. Bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Kami serahkan juga anak Ray Kandola. Anak dari Om Kandola yang sedang sakit diabetes. Bahkan dokter menyarankan untuk cuci darah. Tuhan Yesus, bila darahmu yang mengalir dalam tubuhnya, menyembuhkan setiap ginjal yang gagal itu. Mengalirlah darahmu yang kudus itu Bapa dalam tubuh Tuhan Yesus. Tuhan belas kasihan Tuhan turun atas mereka. Mari Bapa, kami tahu bahwa Engkau mengasihi setiap orang yang Kau ciptakan. Kasih-Mu tidak pernah beda. Tidak ada anak emas, tidak ada anak perak bagimu. Kami semua sama di mata-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Tuhan belas kasihan Tuhan turun atas Ray, atas istri dan anak-anaknya Tuhan. Sehingga Ray boleh disembuhkan. Ray boleh kembali, oh Tuhan Yesus, bangkit dari tempat pembaringannya. Dia boleh disembuhkan dengan cara yang ajaib. Aja mereka juga terus berharap pada Tuhan. Karena orang yang mengharapkan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dikecewakan. Terima kasih ya Abah ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga pada saat ini Tuhan stres ke dalam tangan-Mu. Stres Tuhan, mari Engkau sembuhkan stres dalam sakit penyakit yang dialami, sakit stroke yang sudah bertahun-tahun Tuhan Yesus. Mari Bapa, mari Bapa. Kau sembuhkan beliau Tuhan Yesus. Sembuhkan stres, kuatkan Linda dan adik-adiknya untuk terus dapat melayani mamanya dengan penuh sukacita. Oh Tuhan, terima kasih Bapak. Kami serahkan saudara-saudara kami yang sakit. Mungkin mereka yang tidak sempat mengirimkan berita pada kami. Yang sedang tergeletak sakit. Baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Mari lawatan Tuhan terjadi atas mereka sekalian. Sembuhkan mereka Bapak. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk mereka sekalian. Sehingga mereka memperoleh kesembuhan yang sempurna. Nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapak. Pada saat ini kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan Juni. Terutama pada hari ini saudara kekasih kami, kakak kasih kami, Bung Wem Tuhan Yesus yang berulang tahun. Tuhan Engkau sudah menambahkan umur padanya. Dia menjadi 70 tahun hari ini. Umur yang Tuhan berikan luar biasa. Kesehatan, kekuatan, bahkan oh Tuhan, hikmat, marifat yang Engkau berikan kepadanya. Sehingga oh Tuhan Yesus dia tetap kuat, tetap sehat karena ada kasih Tuhan dalam hidupnya. Tuhan memberkati Bule, Muem, dan anak-anaknya, cucu mantunya semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Pelayanan yang kami taruh ke dalam tangan. Apapun yang diperbuat Tuhan buat berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan ditinggikan. Kami serahkan saudara-saudara kami yang pada ulang tahun. Juga Bung Sam yang nanti ulang tahun pada tanggal 11. Terima kasih Tuhan. Bagi seorang kakak bagi kami Tuhan Yesus. Yang selalu memberikan kami nasihat yang baik Tuhan. Engkau memberkati beliau Tuhan. Berkati dalam pelayanannya. Pertama sebagai majelis di gereja GBI Mawar Saron. Tuhan berikan hikmat. Tuhan berikan oh Tuhan wibawa-Mu kepadanya Tuhan Yesus. Dan Tuhan tolong hamba-Mu Tuhan. Kesehatan, kekuatan Tuhan berikan kepada hamba-Mu. Bahkan juga Sesfon dan anak-anak cucu mantunya Tuhan memberkati. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka perbuat Tuhan Engkau buat berhasil. Nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan. Pada saat ini juga Tuhan Yesus kami berdoa bagi saudara-saudara kami berulang tahun. Ada Ibu Pendeta Ado, juga
Atakaya, begitu juga dengan Tante Kuno yang berulang tahun nanti tanggal 12. Tuhan, terima kasih. Umur panjang Tuhan berikan kepada seorang ibu yang dapat mengasuh begitu banyak anaknya Tuhan. Tapi Engkau berikan umur panjang yang luar biasa, kesehatan yang prima Tuhan berikan pada Tante Yul, sehingga dia tetap kuat Tuhan untuk dapat melihat anak cucunya bertumbuh, melayani Tuhan. Dan berkati beliau Tuhan di dalam hidupnya, berkati Tuhan Yesus masa tuanya diboleh bersama-sama dengan anak-anak dan cucu-cucunya menikmati kasih Tuhan. Dan biarlah pada tanggal 12 mereka bersama-sama boleh merayakan ulang tahun yang sekian kali. Sudah 90 lebih Tuhan Yesus. Umur yang luar biasa. Bonus yang Tuhan berikan yang luar biasa. Kesehatan, kekuatan Tuhan berikan kepada hamba-Mu. Terima kasih Bapak di sorga. Terima kasih. Saat ini juga berdoa juga Tuhan bagi ke-12 istri-istri dari veteran, bahkan ada veteran yang masih hidup, yang ada di Indonesia sini Tuhan, Engkau memberkati mereka. Tuhan jaga dan pelihara mereka, angkat segala kekecewaan yang mereka alami selama ini Tuhan. Tolong mereka, kuatkan iman percaya mereka untuk terus memandang kepadamu. Bahwa Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong mereka. Jaga dan pelihara mereka senantiasa Tuhan Yesus. Apapun yang mereka inginkan Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang siapkan bagi mereka sekalian dengan umur yang panjang, kesehatan yang prima Tuhan anugerahkan kepada ke-12 veteran yang ada di Indonesia ini. Terima kasih Bapak di sorga, terima kasih. Diserahkan juga pada saat ini Bestir Amnet ke dalam tangan-Mu. Ikatkan kami semua dalam tali kasih-Mu Tuhan. Kami dapat kerjakan apa yang harus kami kerjakan. Kami jadi contoh dan teladan bagi setiap anggota Amnet yang ada, yang tersebar di seluruh Indonesia ini Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong kami, hikmat marifat dari Allah Engkau berikan kepada kami. Supaya kami boleh dapat mengerjakan segala sesuatu yang harus kami kerjakan. Dan di dalamnya nama-Mu dipermuliakan. Terutama jaga kesehatan kami Tuhan Yesus. Bung Yosef yang sedang dalam perjalanan ke Bandung, Tuhan memberkati beliau Tuhan dalam segala urusannya Tuhan Engkau campur tangan. Dia boleh pulang kembali tengah-tengah keluarganya tanpa kekurangan suatu apapun, nama-Mu dipermuliakan. Dan seluruh Bestir dari mulai ketua sampai seluruh anggota yang ada Tuhan memberkati. Tuhan sehingga kami tetap diikat dalam tali kasih-Mu. Kami saling mengisi, saling menopang satu dengan yang lain. Dan nama-Mu dipermuliakan. Tak lupa juga kami berdoa bagi Oma dari JJ Tarantain yang saat ini Mama dari JJ yang sedang terbaring sakit. Sudah umur 90 lebih. Tuhan, mari Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, umur yang panjang Tuhan berikan. Kesehatan juga Tuhan akan pelihara. Sehingga dia boleh kembali pulang di tengah-tengah keluarganya. Tanpa kekurangan suatu apapun. Dia boleh kembali sehat. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami ini mungkin jauh daripada sempurna. Dan Bapa yang akan menyempurnakannya. Karena kami hanya minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang dahsyat, yang luar biasa, Allah yang maha murah, maha kaya, Allah yang peduli, Allah yang menjawab setiap doa-doa kami. Pada malam hari ini ya Tuhan, seluruh Amnet bersaudara Ganun di Indonesia yang ikut hadir dalam ibadah malam hari ini. Bersama-sama ya Tuhan, kami naikkan hati-hati kami. Berdoa untuk Maluku for Maluku, khusus Bung Leo Raiwaru dan tim, untuk kesehatan mereka, untuk kebersamaan mereka. Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa menyertai mereka di dalam membawa Maluku for Maluku, memenuhi seluruh pergumulan-pergumulan mereka, perjuangan-perjuangan mereka yang selama ini mereka jalani. Biarlah kesehatan itu kental di antara mereka. Kebersamaan mereka itu tetap Tuhan berkati, sehingga tidak oleh karena apapun mereka terpisah dari kasih Tuhan. Kesehatan mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di Belanda pun mengalami berbagai kondisi Tuhan, COVID-19 dan berbagai varian baru. Tapi jika kami mendengar sampai hari ini, kesehatan yang luar biasa Tuhan anugerahkan bagi Bung Leo dan tim. Sesungguhnya itu perbuatan Allah yang maha ajaib. Doa-doa kami senantiasa Tuhan dengar. Perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupan mereka. Kuasa dari Yesus menyertai mereka senantiasa hari lepas hari. Dalam setiap perjuangan mereka.
karya dan kerja besar Tuhan menyertai setiap perjuangan dan kegiatan mereka. Kami berdoa Tuhan, agar Tuhan jauhkan dari mereka segala mara bahaya, sakit penyakit apapun, sesuai dengan firman Allah tadi. Kalau mereka dengar akan firman Allah, turuti dan setia kepada Tuhan, taat akan melakukan semua perintah-Mu, kesehatan itu menjadi utama dalam kehidupan mereka yang Tuhan anugerahkan sebagai aset yang penting di dalam perjuangan ini. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan lakukan atas kehidupan mereka dan keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa Tuhan, kiranya perjuangan Bung Leo Riowaro dan tim Maluku Famaluku dengan berbagai masalah tantangan yang harus mereka hadapi, termasuk film The Oath yang senantiasa menghalangi akan perjuangan Bung Leo, seakan-akan demikian. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup dan berkuasa, Allah yang tidak pernah lupa untuk mendengarkan doa-doa kami dan melihat keringat mereka di dalam setiap perjuangan yang mereka lakukan sejak tahun 2016 sampai pada hari ini ya Tuhan. Ada saja kerikil, ada saja tantangan, ada saja intimidasi dari berbagai pihak yang menghalangi gerak langkah Bung Leo Riowaro dan tim. Tapi sungguh kami percaya Tuhan, Tuhan akan menyertai mereka di dalam segala langkah perjuangan mereka. Dan jika sampai hari ini merupakan tahap akhir Tuhan, fase terakhir dalam perjuangan Bung Leo Riowaro dan tim Maluku Famaluku, itu bukan karena kehebatan mereka semata. Tuhan Allah Bapa di sorga, di dalam Kristus Yesus Tuhan, dan Roh Kudus yang memegang tangan kanan mereka, menyertai mereka siang dan malam, di dalam setiap perjuangan mereka. Mereka boleh mengalami berbagai-bagai tantangan, tapi Tuhan Yesus senantiasa menyertai mereka siang dan malam. Janji Tuhan ya dan amin. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sesuai Yesaya 43 ayat 2. Kami yakin sungguh, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Tuhan yang peduli dan mengerti setiap langkah perjuangan mereka. Kami semua menopang mereka Tuhan di dalam doa-doa kami siang dan malam, tanpa henti. Dan kami yakin Allah kami adalah Allah penjawab doa. Dia akan mengerti setiap pergumulan kami, setiap perjuangan Maluku Famaluku. Maka film The Oath pada waktunya tidak akan menjadi halangan yang berarti bagi perjuangan terakhir, langkah terakhir, fase terakhir Bung Leo Riowaro dan tim. Tuhan telah memilih dia menjadi seorang pemimpin yang disegani, seorang pemimpin yang penuh wibawa ilahi. Kiranya terus Tuhan memberkati dia, urapi dia dengan kuat kuasa surgawi, sertai dimanapun dia berada Tuhan siang dan malam. Begitu banyak waktunya dia luangkan, korbankan bagi Maluku Famaluku. Seluruh orang-orang Maluku di negeri Belanda, dia perjuangkan semua hak-hak yang selama ini kita gumuli, yaitu hak-hak orang tua kami, veteran-veteran Kenil yang sudah diakui. Terima kasih ya Tuhan, tahun ini adalah tahun ke-70 orang Maluku ada di negeri Belanda. Kami percaya angka 70 bukan angka yang biasa-biasa. 70 tahun di negeri Belanda bukan waktu yang singkat. Tuhan genapi tahun ini, tahun 2021, menjadi tahun Yobel yang sangat besar. Kami mengucap syukur atas kemenangan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami semua, bagi Maluku Famaluku, bagi kami di tempat ini, Amnet Bersaudara Ganu di seantero Nusantara, dengan doa-doa kami yang menyertai mereka. Demikian juga dengan sangkakala dari timur. Kami bermitra Tuhan, bersama-sama menaikkan doa-doa kami yang tidak berkeputusan. Dan kami percaya dengan ucapan syukur kami malam ini, maka seluruh perjuangan Bung Leo Riowaro dan Maluku Famaluku yang telah berjalan dari tahun 2016 sampai hari ini, jawabannya sudah ada di dalam tangan kuasa Allah. Kami akan merayakannya, kami akan melihat bukti nyata kuasa dan mujizat Tuhan terjadi. Semua pergumulan yang kita gumuli saat ini, khususnya untuk Ereshold, Near Ereshold dan Payback, kami doakan tahun ini Tuhan realisasikan di dalam nama Yesus. Semua penghalang apapun yang datang untuk menghalangi proses ini, kami tolak, kami ingin patahkan dia, gagalkan, batalkan itu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Kami percaya sungguh, waktunya akan tiba dan sudah tiba sekarang. Maka kami semua akan penuh dengan ucapan syukur yang melimpah. Hanya bagimu ya Allah yang hidup.
Karena Engkau semuanya boleh terjadi. Tuhan yang kami sembah bukan Tuhan yang mati. Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, yang mendengar setiap doa dan pergumulan kami. Bahkan puasa kami yang kami bawa di hadapan Tuhan. Mari Tuhan realisasikan setiap pergumulan kami. Khusus untuk Eres Hold dan Payback. Biarlah pembayaran dan proses ini berjalan dengan baik dan lancar. Masih ada lagi satu pertemuan dengan pihak Menteri Pertahanan. Kami yakin Roh Kudus sudah menjamah lebih dahulu sebelum segala sesuatu itu terjadi. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk semua kebaikan-Mu. Kami percaya doa-doa kami tidak akan sia-sia. Tuhan sudah taruh di dalam kerbat-Mu dan pada waktunya akan terjadi sesuai dengan pengenapan firman-Mu. 70 tahun sudah kami tunggu. 70 tahun adalah masa penantian yang cukup lama. Biarlah kiranya tahun ini kami rayakan kemenangan itu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus untuk semua yang sudah Tuhan lakukan bagi kami. Biarlah dengan setia, sabar kami akan menunggu. Dengan tekun akan mendoakan terus dan mensyukuri apa yang sudah Tuhan lakukan. Dengan berbagai program-program yang sudah dijalani selama ini. Dan Tuhan menjawab satu persatu. Pintu-pintu sudah Tuhan bukakan. Dan tinggal pintu yang terakhir ini yang sudah Tuhan bukakan. Dan proses pembayaran ini segera akan direalisasikan. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Engkau baik dan luar biasa. Kedahsyatan-Mu tiada taranya. Kami sungguh mengagumi akan kebesaran Tuhan. Di dalam kehidupan Maluku Bongle Rewaru. Topang mereka terus Tuhan Yesus. Doa-doa kami Tuhan dengar. Dan biarlah Tuhan sempurnakan semuanya pada waktunya. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapak kami di surga. Pada malam hari ini kami akan masuk dalam pokok doa yang ketiga. Ya Bapak kami yang baik. Pada malam hari ini kami sudah mendengar firman-Mu ya Bapak. Bersama-sama dengan Amin Bapak Saudara Menggandong. Pada malam hari ini kami ingin berdoa ya Bapak bagi bangsa dan negara kami. Bapak, Engkau pun tahu akan keadaan negara kami saat ini Bapak. Banyak konflik yang terjadi ya Bapak di negara kami. Banyak yang pro dan kontra dalam negara kami ini. Oleh karena itu Bapak kami mohon ya Bapak Engkau mau campur tangan di negara kami ini ya Bapak untuk bangsa dan negara RI ini Bapak. Bapak berkati kan kepala negara kami Bapak Jokowi Amin Ma'ruf. Kau berkati juga para petugas-petugas Bapak, anggota-anggota yang Bapak yang akan mengawali negara kami ini Bapak, untuk TNI, untuk Polri ya Bapak, untuk kehakiman, kejaksaan, untuk para menteri, untuk para gubernur, para wali kota. Berkati mereka semua juga para ASN ini Bapak, sehingga mereka dapat menjalani tugas mereka Bapak untuk mengawali negara ini Bapak dengan baik, dengan benar, dengan jujur. Tidak ada korupsi, kolusi, nepotisme, tidak ada pencurian uang, tidak ada pencucian uang negara kami Bapak. Biar negara ini boleh berjalan dengan baik ya Bapak, sesuai dengan apa yang Kau kehendaki ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami mohon Kau tetap mengawali negara ini Bapak, sehingga kami sebagai bangsa Indonesia kami mempunyai kebanggaan di Bapak negara kami ini Bapak. Bapak kami juga berdoa juga pada malam hari ini Bapak. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu ya Bapak dan hamba-hamba Tuhan ya Bapak. Bapak tolong mereka ya Bapak dalam masa pandemi ini Bapak. Banyak sekali Bapak kami ada kesulitan Bapak untuk izin untuk mendirikan gereja-gereja ya Bapak. Negara kami ini Bapak. Bahkan ada gereja-gereja yang terpaksa harus dirobohkan. Oh Tuhan Yesus, hanya Kau satu-satunya juru selamat kami andalkan dalam kehidupan kami ini Bapak. Biarlah campur tangan-Mu ya Bapak, sehingga kami anak-anak-Mu dapat diberikan izin Bapak untuk dapat mendirikan gereja Bapak di negara kami ya Bapak. Bapak, Engkau sangat-sangat kami perlukan dalam kehidupan kami ya Bapak. Bapak, kami berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan ya Bapak, biar mereka dapat menjalani tugas mereka sesuai dengan visi misi antara Kau jelaskan bagi mereka ya Bapak. Agar mereka juga Bapak tidak ikut campur dalam berpolitik hamba-hamba Tuhan ya Bapak. Sehingga nama-Mu akan boleh tetap dipermuliakan ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Yesus, berkati mereka semua yang akan gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan ya Bapak. Bapak, pada malam hari ini juga kami mau berdoa juga Bapak akan segala kekhawatiran kami Bapak yang kami rasakan. Dengan informasi-informasi kami terima dari BMKG Bapak bahwa akan terjadi tsunami di Jawa Timur. Akan terprediksi juga akan terjadi bencana alam nih Bapak.
dan juga masuknya COVID-19 yang varian baru. Bapa, hanya Engkau andalan kami satu-satunya kami harapkan ya Bapa. Bapa campur tangan. Kami yakin dan percaya Engkau tidak akan tinggal diam. Engkau akan bertindak ya Bapa. Engkau akan menjagai kami, melindungi kami Bapa, segala khawatiran kami Bapa. Kami yakin dan percaya angin ribut Kau membuat menjadi reda, ombak menjadi tenang. Sehingga kami yakin dan percaya kami punya Yesus yang kuat, yang kami banggakan dalam kehidupan kami ini. Kami sangat-sangat mengandalkan Kau Bapa dalam kehidupan kami ini. Bapa, campur tangan-Mu tetap kami harapkan. Bapa, pada malam hari ini juga Bapa, kami berdoa juga untuk pertikaian yang terjadi Bapa antara bangsa Israel, anak-anak bangsa-Mu ya Bapa, dengan teroris ya Bapa di Palestina ya Bapa. Ya kelompok Hamas Bapa, tolong campur tangan-Mu kami harapkan nih Bapa. Banyak sekali bangsa-Mu akan dipersalahkan nih Bapa, karena mereka akan banyak sekali Bapa yang tidak sesuai dengan mereka Bapa, yang memusuhi mereka. Campur tangan-Mu kami harapkan, bukan karena kami mohon Bapa sehingga pertikaian ini boleh segera dinyatakan ya Bapak, boleh segera damai sehingga mengambil keputusan yang baik dalam pertikaian ini Bapak, sehingga tidak terjadi banyak-banyak korban yang berjatuhan ya Bapak. Terima kasih Bapak, inilah doa kami yang kami naikkan pada hadirat kudus ya Bapak. Bapak tolong terimakan seluruh doa sembahyang kami pada malam hari ini Bapak, yang kami naikkan adalah satu nama yang agung, nama yang besar, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, kami sudah masuk di dalam, untuk mengakhiri ibadah ini, kita akan masuk dalam doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Wim Peters. Namun sebelum kita masuk di dalam doa berkat, dan itu doa berkat sekalian mendoakan untuk doa persembahan, kita memuji Tuhan dengan nyanyian bersama doa Yabes.
Terima kasih Bapak, Engkau baik, amat baik, luar biasa baik. Kami sudah tiba pada saat yang mana firman-Mu itulah merupakan berkat yang paling luar biasa bagi setiap kami, sebab firman itu adalah Engkau sendiri. Bahkan Engkau katakan di dalam Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Yahweh hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, dan sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kami. Dan tidak ada satu pun makhluk di atas muka bumi ini yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Dan kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban bagi apa yang kami perbuat selama kami ada di atas kehidupan di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih ibadahnya sudah tiba pada saat kami akan menerima berkat. Dan sebelum kami terima berkat, maka hamba-Mu juga mendoakan semua tangan-tangan yang telah membawa berkat apapun bentuknya. Apakah itu persepuluhan, persembahan khusus, buah sulung, apapun yang ada dalam hati saudara-saudara kami yang mempersembahkannya. Firman-Mu mengatakan di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-12. Ayat 10 dikatakan bahwa Yahweh lah yang menyediakan semua benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi setiap kami dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenarannya. Terima kasih Bapa, berkati setiap tangan-tangan yang telah membawa persembahan dengan hati yang tulus. Dan Bapa kembalikan kepada setiap mereka 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yeshua HaMashiach. Dan saudara-saudara yang Bapa kami kasihi, sebab kamilah yang dipilih, bukan kami yang memilih Bapa, arahkanlah hatimu, kedahkanlah kedua belah tanganmu, dan terimalah berkat yang Bapa percayakan dari surga untuk disampaikan kepada bangsa Israel, sehingga setiap orang yang memberkati bangsa Israel diberkati, tetapi barang yang siapa yang mengutuki Israel, terkutuklah dia. Terimalah berkat Israel bagi setiap kami. Yefereka yot hefafheh fiyis mereka. Yahweh akan memberkati semua kami yang hadir, yang tidak hadir, semua anggota Amnet, keluarga kami, sampai ke anak-anak dan cucu-cucu. Dan Yahweh yang menjaga melindungi kami. Ya fafheh yot fafheh panaf elika fiko neka. Yahweh lah yang membuat wajahnya bersinar terang di atas setiap kami dan keturunan kami. Dan Yahweh lah yang berkemurahan kepada setiap kami. Isa Adon Yot-Hef-Hafeh Panaf Eleham Eleka Fiyeshim Leka Shalom. Yahweh akan mengangkat dan menghadapkan wajahnya kepada setiap kami yang mengadakan kedua belah tangan dan mengangkat hati. Dan Yahweh akan menempatkan kepada setiap kami damai sejahtera, shalom yang dari surga. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami berlimpah-limpah. Perluas daerah kami dengan harta kekayaan bangsa-bangsa. Dan sampai kedatangan Yeshua HaMashiach yang kedua kalinya, tidak ada satupun malapetaka, kecelakaan, musibah, sakit penyakit apapun tidak akan bisa mendekat kepada kami. Sebab perlindungan kuasa darah anak domba Pesak Agung yang mulia ada di dalam hidup kami sampai kedatangannya yang kedua kalinya. Terpujilah Bapa dari kekal sampai kekal. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom. Terima kasih. Haleluya. Ya, terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih kami. Ibadah kita sudah selesai, jangan ditutup dulu, karena kita akan foto bersama. Yang tolong slide-nya, fotonya dibuka kameranya, supaya kita akan mau foto bersama untuk kenang-kenangan.
Terima kasih Ibu-ibu, Bapak-bapak, saudara-saudara yang sudah mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan terus berikan kekuatan, kesehatan, supaya kami akan kembali lagi masuk di dalam ibadah yang akan datang. Kiranya Tuhan terus berkati Bapak Ibu sekalian di hari lepas hari. Yang di Ambon sana yang sudah malam, mohon maaf karena mungkin sudah malam, udah belum ngantuk ya. Yuk kita foto-foto dulu. Ida, apa kabar Ida? Maria datang ya? Maria dari Ambon. Dah, semua. Ya, Yang dari kita Ambon mana tuh? fotograf. Siap. Doh. Jangan lupa senyum semuanya. 1, 2, 3. Satu kali lagi ya. Oh, bentar. Jangan lupa senyum, mukanya yang manis-manis. 1, 2, 3. Thank you semua. Terima kasih. Kasih Usi Weli, selamat malam. Hai, Maria. Semuanya, Mbak. Selamat malam. Eta mic-nya tutup Eta. Ya, terima kasih. Di Ambon udah ngantuk. Dah, Terima Dayana. kasih semua. Dayana. UM, felicitasi UM. Selamat ulang tahun untuk UM. Makasih dah. UM. Ya. Nyanyi kali ya. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. To you. Halo Siana. Belanda dong. Birthday. See you. Halo. Birthday. Biar jangan pulang dulu ya. Day. Happy birthday. Langsung seliver, Langsung Terima kasih. Ulang tahun Nabi. Kita tunggu terakhirannya Pak Ketum. Pak Ketum satu. Dah, selamat malam, Pak. Selamat malam semuanya. Dadah. Yosi. Ambon. Maria. Dadah semuanya. Ambon. Dadah. Kakakku Yana. Finali. Amin. Amin. Daida. Dadah. Leli. Aku lihat ya. Dadah. Ya, dadah semuanya. Ambon bilang well trusted, alam. Ini Mai Simon. Ambon always hate. Ya, dadah. Ida, salam Bonora. Ya, terima kasih akan disampaikan. Ya. Mana Ya, tadi? ya. Halo Ida. Tarjun. Dadah, Pak. Ya, Monik. dadah. Sukses Monik. Mau di Ambon. Ya, Bu Fred. Dadah. 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 Terima kasih ya. Apa kabar Ida? Ya. Simon, Simon. Ibu mau Iya. Bu Simon. Aku lift ya. Dadah. On Oke, pindah, dadah. on pindah hotel, Ya. Salam Monik. on pindah hotel Ya. terus. Terima kasih Monik. Kasih Monik. Aduh, sudah ya, kamu kebaktian dulu. Gimana mau lanjut? Anina, Usimin, apa kabar? Ya. dari Sorong. Aduh luar biasa. Amin. Amin. Iya. On pindah hotel. Amin. Salam buat Opa. Ya. Yosi.
Dari Min, Ambon. salam buat Opa, Min. Kayak Mama Segun. Kobe. Ya. Nah, Yosi di Ambon ya. Iya. Saya Selamat malam. Ikhlas dulu ya, aku mau kebaktian ya. Dah. oke, dadah. Ya. Bulan Juli kita kembali kumpul. Back to meeting. Wow, luar biasa ya. Siata. Ya, udah mau jam 9 ya. Terima kasih Usilina, terima kasih. Terima kasih. Ya terus Ben, terima kasih. dah. Dah halaman. Dah. Akisha, Monik. Simon, Yosi, Dorti, Sacha, Valentine, Dah Lina. Dah. Bempi, Dah. Bempi, Yvonne,